Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Fatimah lahir pada tanggal 20 Jumadil Tsani, 5 tahun sebelum bi'tsah, sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Jadi saat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, yaitu usia Sayyidah Fatimah adalah 5 tahun. Hiburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, itu pada saat usia beliau 40 tahun, ya, dan sudah menikah selama 15 tahun. 2 putri beliau, bahkan 3 putri beliau, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum dan Sayyidah Ruqayyah, ya. Ketiga putri beliau itu sudah menikah. Jadi waktu Nabi Muhammad seorang nabi diutus oleh Allah sebagai seorang nabi di usia beliau 40 tahun dan itu baru menikah 15 tahun. Ketiga putri Nabi Muhammad SAW yang memang berurutan lahirnya, begitu ya, itu sudah menikah semuanya. 2 dengan 2 putranya Abu Lahab, yang satu lagi dengan Abu Al-As. Sehingga sekalian saya muliakan, kecuali tentu saja Sayyidah Fatimah Zahra, usianya masih baru 5 tahun. Nah yang lain-lain nih, 3 putrinya Nabi, ini mendapati Nabi Muhammad waktu mereka di rumahnya Nabi sebagai seorang yang kehidupannya mapan, dicintai semua orang, gitu ya, disayangi sama semua orang, begitu. Nah anak-anak yang terbesarkan dengan kemudahan hidup, nah itu tentu saja berbeda hasilnya dengan anak yang terbesarkan dalam perjuangan kehidupan. Itu sebabnya, atau itu salah satunya penyebab yang menjadikan kenapa Sayyidah Fatimah lebih disayang dibandingkan dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW yang lain. Bukan berarti putri-putri Nabi Muhammad tidak disayang, tentu saja. Mereka semuanya disayang, akan tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, yang menemani naik ke puncak selalu tidak bisa dibandingkan dengan yang menunggu di atas puncak. Yang menemani dari bawah, yang berjuang bersama-sama, itu gak sama dengan yang sudah menunggu di puncak, di atas. Sayyidah Fatimah yang menemani Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kan padahal masih muda, yaitu karena Nabi itu memang kehidupannya dulunya malah lebih mudah dibandingkan dengan ketika beliau menjadi seorang Nabi. Ya Allah, subhanallah. Begitu Nabi diutuskan sebagai seorang Nabi, Nabi itu sering pulang ke rumah gak selamat. Ada aja yang pipinya memar, yang badannya memar bekas tonjokan orang, yang penuh dengan debu di sekujur tubuhnya, yang penuh dengan kotoran di badannya. Kayak begitu tuh keadaannya Nabi Muhammad SAW. Belum lagi gangguan-gangguan secara verbal, omongan-omongan kasar orang, gitu ya. Sumpah serapah orang, fitnahan-fitnahan, ngatain Nabi Muhammad gila, ngatain Nabi Muhammad tukang sihir, segala macam nih, omongan-omongan orang. Keadaan tambah hari tidak menjadi tambah lebih mudah, teman-teman saudariku sekalian. Dan Sayyidah Fatimah menyaksikan itu semuanya dengan mata kanak-kanak beliau. Seseorang yang sangat beliau sayangi, seorang yang sangat beliau cintai, pulang ke rumah, tar lebam-lebam mukanya, pulang ke rumah, tar luka badannya, kayak apa rasanya coba? Ya Allah, tiap kali Sayyidah Fatimah nungguin ayahnya nih pulang, kalau lagi ayahnya keluar gitu, berharap-harap cemas, mudah-mudahan kali ini ayahku pulang dalam keadaan selamat. Siapa di antara kita
anak yang seperti itu. Dan itu Sayyidah Fatimah doang. Yang lain-lain kemana? Ustazah, kan udah bernikah. Sayyidah Fatimah yang kayak begitu. Dan Sayyidah Fatimah menjadi hiburan Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi itu kalau asal masuk rumah, itu Sayyidah Fatimah pelukin. Sayyidah Fatimah duduk di pangkuan Nabi Muhammad, cerita-cerita menabi gitu. Makanya kebiasaan Nabi Muhammad tuh memeluk Sayyidah Fatimah, mencium di antara dua matanya, di keningnya sini. Cium sama Nabi Muhammad, pelukin sama Nabi Muhammad. Itu hiburannya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kapan Nabi Muhammad masuk, Sayyidah Fatimah nggak ada, dipanggil Nabi Muhammad alaihissalam. Gitu ya. Panggil menabi, Sayyidah Fatimah duduk dengerin. Ntar Sayyidah Fatimah tuh kalau ada luka-luka, kalau ada kotor-kotor di badan Nabi Muhammad, beliau yang bersih-bersihin. Umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Boro-boro kepikir buat nikah, kondisinya kayak begitu. Radhiyallahu ta'ala anha wa arda. Sampai pernah satu waktu Sayyidah Fatimah lagi ada di rumah, ayahnya lagi di luar. Ketika kemudian datang seorang budak perempuan mengetuk-ngetuk rumah Sayyidah Khadijah, yang di sana tentu saja ada Sayyidah Fatimah. Saya mengatakan, ya Fatimah, lau ra'ait mada fa'alu ala abik. Gedor-gedor rumahnya dibuka sama Sayyidah Fatimah. Fatimah, nak, liatin. Ayah kamu tuh nak, kesian, ayah kamu kesian. Sayyidah Fatimah lari-lari. Usia beliau mungkin 9-10 tahunan. Sayyidah Fatimah lari-lari ke tempat arah yang ditunjuk sama budak perempuan tersebut. Di sanalah dia melihat, di dekat Ka'bah, ayahnya sedang sujud, sementara di tubuh ayahnya sudah dilemparkan kotorannya unta. Bukan kotoran, mohon maaf, kotoran itu bukan. Akan tetapi bagian dalamnya perut unta yang sudah mati dari beberapa hari yang lalu dengan bau busuk yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di awal-awal Islam. Sayyidah Fatimah ngelihatnya gak tahan. Air matanya bercucuran. Dan itu ayahnya posisinya masih sujud. Sayyidah Fatimah kemudian tangan kanannya sibuk mengusap, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di punggung ayahandanya. Tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri. Nabi Muhammad yang sedang sujud merasakan tangan putrinya membersihkan kotoran dari tubuh beliau. Beliau pun segera duduk dan menyelesaikan sholat. Dipandanginya wajah putrinya yang kini sibuk dengan tangan kanannya membersihkan bagian depan dari tubuh ayahandanya. Sementara tangan kirinya sibuk mengusap-ngusap air matanya sendiri. Nabi bertanya, maafkah ya Fatimah? Kenapa nangis nak? Sayyidah Fatimah berkata, kenapa mereka berbuat seperti ini padamu ayah? Mengapa mereka berbuat seperti ini padamu ayah? Masya Allah. Sesuatu hal yang sulit untuk diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada putrinya itu. Akan tetapi Nabi Muhammad berusaha untuk menghiburnya dengan mengatakan, wahai putri, suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. Maksudnya gini, Nabi lagi ngajarin sama putrinya, nak kamu jangan ngelihatnya sekarang. Sekarangnya emang kayak begini. Pitar. Ini proses, nak. Ini perjalanan panjang, nak.
Suatu hari nanti kamu akan melihat kenabian ayahmu ini mencapai Romawi dan Persia. Itu Romawi dan Persia, dua negara terbesar di dunia pada saat tersebut. Kalau di kita, Cina sama Amerika gitu zaman sekarang. Zaman saya kecil, Cina sama Soviet. Amerika sama Soviet, negara dikuasanya ya. Zaman itu negara paling besarnya, negara paling superpower gitu. Itu adalah Romawi dan Persia. Nabi Muhammad bilang, satu hari nanti wahai putriku, kamu akan melihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. Emang Sayyidah Fatimah lihat? Enggak, Sayyidah Fatimah meninggal hanya 6 bulan sesudah kewafatan ayahandanya. Ayahandanya meninggal di bulan Rabiul Awal, Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Ramadan. Tanggal 3 Ramadan tahun ke-11 dari kenabian ayahnya, dari hijrah ayahnya Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidah Fatimah wafat. Kok Nabi Muhammad bilangnya kamu akan lihat? Karena Nabi Muhammad tahu secara pasti bahwa orang-orang mulia meskipun dalam kubur tetap mengetahui apa yang terjadi di atas muka bumi. Bahwa suatu hari nanti meskipun kamu dalam kubur Fatimah, kamu akan tahu bahwa kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. Rasanya ya, saya bayangin gitu. Kalau aja saya bisa berbincang-bincang dengan Sayyidah Fatimah, saya pengen bilang sama beliau, wahai Tuhan, jangan pernah sedih. Wahai putri Nabi, jangan pernah sedih. Kenabian ayahmu bahkan telah sampai ke negeri kami, sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, sampai ke Madura, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, sampai ke Papua. Kenabian ayahmu mencapai kepada relung hati kami yang terdalam. Kau lihat sekarang, jutaan umat Islam mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kami, jutaan umat Islam, mencintaimu, wahai putri Nabi Muhammad SAW. Hidup memang perjuangan, teman-teman. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Kamu mau jalanin prosesnya, ya kamu berhasil. Kamu kalah terhadap prosesnya, ya kamu gak pernah berhasil. Orang sekolah aja untuk bisa sampai lulus ada proses kok. Masa menuju surga gak ada prosesnya? Masa menuju kebahagiaan akhirat gak ada prosesnya? Ada prosesnya. Kamu kalau lihat, majelisnya Ustadzah besar ya. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau boleh saya cerita nih, saya waktu pertama kali mau ngajar di sini, saya ditolak. Tolak saya. Saya baru pindah. Suami saya bilang, Alimah, kamu tuh nggak boleh kayak begitu ngajar jauh-jauh di tempat tetangga sendiri, masa nggak ngajar? Saya bilang, Nabis gimana? Ya udah, kamu datang tuh majelis itu, bilang kamu mau ngajar di sini. Malu saya bilang, masa kayak gitu? Akhirnya saya suruh orang yang waktu itu bersama dengan kami hikmah datang ke majelis ini. Lagi ada pengajian di sini, pengajian ibu-ibu juga. Akhirnya dibilangin. Sampai kemudian Ibu Ana, ini yang kita holin hari ini, berapa hari kemudian datang ke rumah saya. Bilang, katanya Ustazah mau ngajar di Musala Al-Ikhwan. Saya bilang, iya Bu Ana. Udah kami kenalan, kemudian ayo Ustazah bismillah. Ayo, saya bilang, apa yang mesti saya kerjain katanya. Saya bilang, bikinin undangan nih Bu Ana atas nama Musala Al-Ikhwan gitu. Waktu itu kebetulan
Muharram. Jadi saya bilang dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah dah. Diundangin tuh orang-orang sini. Warga sini. Ustazah, tapi tuh kalau diundangin suka jarang yang datang Ustazah. Kalau misalnya pengajian aja tuh Ustazah udah 20 orang, tuh masih bagus katanya gitu. Paling cuma berapa orang doang yang bisa hadir. Saya bilang nggak apa-apa, bismillah. Dan mungkin karena awal-awal saya undangin dulu aja dah pengajian-pengajian saya yang lain. Jadi saya undangin tuh. Waktu itu belum zaman Instagram. Nggak bisa naruh flyer di feed. Nggak bisa naruh di Instastory. Ya Allah. Akhirnya saya umumin di beberapa pengajian saya. Pada datang, alhamdulillah. Kayak 50-an orang gitu. Waduh, seneng banget. Nggak pernah tuh pengajiannya dihadirin segitu banyak orang. Gitu ya. Alhamdulillah, tambah bulan. Bukannya tambah sepi, tambah rame. Alhamdulillah. Apalagi habisnya pandemi nih. Kayaknya lonjakan hadirat ya. Pada tambah banyak. Semuanya ada proses, teman-teman. Kalau kita menyerah di awal proses ya nggak jadi apa-apa. Gitu. Jadi sih terhadap urusan penolakan saya mah biasa aja. Udah biasa ditolak juga. Sedih. Jadi sekarang jangan sedih kalau ada yang saya nih minta ngundang ustazah nih ditolak aja. Jangan sedih, saya emang udah biasa terhadap urusan tolak menolak. Ya Allah, ya cuman karena padat waktunya aja Bu, gitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada proses yang dijalani. Kamu harus begitu juga. Harus sabar menjalani proses. Kamu melahirkan anak gak langsung gede kan? Gak langsung pinter kan? Gak ada anak lahir langsung bisa baca hadis. Anak mana itu? Gak ada. Semua anak lahir ya nangis, teman-teman sekalian. Termasuk Sayyidah Fatimah. Yaitu berdakwah, mengajak orang kepada Allah, ya harus siap terhadap penolakan, harus siap terhadap gangguan, harus siap terhadap fitnah, harus siap terhadap segala macam hal sebagaimana datang dalam kehidupan Nabi Muhammad. Ketika beberapa teman saya ngadu sama Hubabah, dia bilang, Hubabah nih dakwah di negeri kami nih gak gampang. Teman-teman saya tuh dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam provinsi. Kami nih yang belajar di Daruz Zahra ya. Susah Hubabah, dakwah. Kadang-kadang harus naik kapal, harus naik perahu, nyebrang pulau buat dakwah gitu. Saya alhamdulillah nih di Jakarta semuanya diberi kemudahan ya, alhamdulillah. Kalau pergi ke berbagai macam daerah pun juga alhamdulillah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian teman-teman saya tidak begitu gitu. Ngadu ke Hubabah. Jawab Hubabah kayak begini. Ada sya'nu dakwah. Ya ini emang dakwah emang kayak begitu. Dakwah emang enggak gampang, Nak. Dakwah emang berat. Kayak Nabi Muhammad. Kalian kalau cerita sama saya, Hubabah, saya dakwah gampang aja tuh. Gak ada penolakan, semua jamaah langsung banyak yang datang. Saya malah curiga, tuh kamu dakwah ngajakin orang kemana? Karena kata Hubabah yang namanya dakwah ngajakin orang ke Allah. Ya pasti setannya banyak. Betul kan ya? Orang ngajak mau ke surga ya pasti setannya banyak. Begitu teman-teman saya sekalian. Terus Sayyidah Fatimah terdidik dalam keadaan yang seperti itu. Terdidik dalam masa-masa yang berat, teman-teman saudara sekalian. Termasuk saat Nabi diboikot. Ya, Nabi itu pernah diboikot, tinggalnya di lembah Abu Thalib. Itu orang nggak boleh jual, Nabi nggak bisa beli gitu. Nabi juga nggak boleh jual. Nabi nggak boleh jual, Nabi juga nggak bisa beli.
Ya Allah, repot banget kan. Karena kan ibu-ibu sekalian, kita kan buat makan itu kan pasti harus ada transaksi jual beli. Kita beli gandum, kita beli nasi, kita beli beras. Kan begitu ya? Nah kalau kemudian orang senegeri nggak ada yang mau ngejual sama kita, kayak apa coba? Kamu berhentiin tukang tahu, begitu kamu masuk ke situ, Pak saya beli, nggak jual. Misalnya gitu. Kamu berhentiin tukang sayur, begitu kamu yang berhentiin nggak jual Mbak, sorry Mbak maaf. Misalnya kayak begitu. Lah kamu mau beli di mana kan begitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, zaman itu kan nggak ada yang namanya GoFood, nggak ada yang namanya Shopee, iya nggak? Nggak ada apalah semuanya itu. Nah kalau orang nggak mau jual, nggak mau beli dari Nabi Muhammad gitu, kayak gimana modelnya Nabi Muhammad bertahan hidup? Abis itu semua orang dilarang buat ngasih sama Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah, sampai yang saya cerita waktu itu, urus kering Sayyidah Khadijah. Berapa lama di tempat pemboikotan? 2,5 tahun. Sampai Sayyidah Khadijah sering jalan bermil-mil buat nyari daun-daunan hijau. Kalau misalnya ada yang berhasil ngirimin susu, berhasil ngirimin makanan, apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Diluin Nabi Muhammad, diduluin Sayyidah Fatimah, putri beliau. Kayak gitu tuh. Jadi Sayyidah Fatimah nih hidup dalam keadaan miskin yang luar biasa. Hidup dalam keadaan susah yang luar biasa teman-teman. Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kamu kalau bilang saya hidup saya menderita, saya hidup kok miskin aja ya gitu. Gak kayak orang-orang nih saya nih. Pada tinggal plesir mulu yang lain-lain. Saya mau ke Alfamart aja pakai nabung. Misalnya kayak begitu tuh teman-teman sekalian. Seberapapun kamu ngerasa hidup kamu miskin, kamu gak ada papanya sama kisah kehidupannya keluarga Nabi Muhammad. Sama kisah kehidupannya Sayyidah Fatimah, gak ada papanya, miskinmu tuh gak ada papanya. Gak usah mau pamer-pamer kemiskinan sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semiskin-miskinnya dirimu, mereka pernah melewati yang lebih miskin daripada itu. Udah tuh, saya tanggung dah. Gak ada di antaramu yang melewati kemiskinan yang kayak begitu. Nabi itu terbiasa, teman-teman. Sampai mengganjal perutnya dengan batu. Kamu tahu apa urusan menahan lapar? Gak usah sok-sokan angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, saya kok miskin amat sih Allah. Gak usah. Gak usah, diketawain kamu. Malaikat-malaikat kan tahu kisah hidup-hidup mereka ini. Malaikat Roki bingung, malaikat Atid ini catatannya siapa ya? Mau dicatetin dosa, dia lagi doa kan berpahala. Mau dicatetin berpahala, itu keluh kesah kayak gak terima sama takdirnya Allah. Abis itu sok-sokan, ngerasa paling menderita, ngerasa paling miskin. Ini kan malaikat bingung, kamu punya HP? Ya Allah. Dah, gak ada apa-apanya kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah mengalami kehidupan yang luar biasa berat. Terus kayak gimana tuh Sayyidah Fatimah dalam menghadapi keberatan hidup tersebut? Innaha sawwamah qawwamah. Beliau itu paling ahli ibadah. Puasa di waktu siang, tahajud di waktu malam. Menahan lapar, hitungannya hari teman-teman, bukan jam. Kalau kamu hitungan lapar, itu kan jam. Betul apa enggak? Bahkan banyak di antara kita, yang sampai enggak terlalu tahu rasanya lapar. Karena kayak enggak sempet lapar. Palingan kalau datang bulan puasa, gitu. Itu juga rasanya udah jam-jam 4, jam 5 gitu ya. Ngelihat sunlight rasanya kayak ngelihat sirup. Ngelihat karet gelang, kelihatannya kayak mie.
ada yang lebih parah lagi. Ya Allah, kalau udah puasa nih ya, ngelihat kecoa kayak kurma. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, jam-jam sore, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, malu kita nih, malu sama orang-orang mulia di atas kita tuh. Itu kalau yang namanya lapar tuh teman-teman, itu bener-bener lapar yang kayak 3 hari belum makan gitu. Pernah? Enggak. Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian Sayyidah Fatimah ini waktu Nabi Muhammad hijrah, itu saja dibawa ke Nabi Muhammad SAW, belum nikah. Beliau menikah pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal, yang pada bulan Ramadannya terjadi perang Badar, ya, dan terjadi kewajiban puasa Ramadan. Nah, habis Ramadan, Syawal, habis Lebaran tuh terus nikah. Makanya saya liatin nih orang-orang Jakarta, orang mana-mana, emang pada musim kawin deh tuh kok bulan Syawal. Soalnya ngikutin Sayyidah Fatimah dinikahin Nabi pada bulan Syawal. Dinikahinnya masih apa? Ya Allah, ini 2 orang tercinta di hati Nabi dalam satu rumah tangga ya. Nabi itu kalau ditanya siapa yang paling dicinta dari perempuan, ya jawabannya Sayyidah Fatimah. Kalau ditanya paling disayang gitu, siapa yang paling disayang Nabi Muhammad, ya Sayyidah Fatimah. Kalau ditanya anak remaja gitu ya, anak laki-laki, boy gitu, yang paling disayang sama Nabi Muhammad siapa? Ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman saya sekalian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib zaman kecil, zaman dia lahir tuh masih kecil, Nabi Muhammad tuh udah nikah sama Sayyidah Khadijah. Nabi jengukin kelahirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad. Waktu dijengukin itu ya, Nabi itu sering habis itu jengukin. Nabi Muhammad sering datang buat ke rumah bibinya ini ya, ke rumah pamannya Abu Thalib. Kan Nabi Muhammad emang sedekat itu sama Abu Thalib kan, karena kan memang kayak ayahnya gitu. Habisnya Nabi Muhammad ayahnya meninggal kan, terus Nabi di masa-masa remaja, di masa-masa anak-anak kan ayahnya adalah Abu Thalib. Teman-teman sekalian, pernah satu waktu ibunya ini lagi pergi, Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali kecil nangis. Bingung Nabi Muhammad. Waduh, nih kayaknya minta susu nih, gimana nih? Di rumah situ nggak ada siapa-siapa waktu itu, maksudnya yang ada di situ orang dewasanya cuma Nabi Muhammad alaihissalam. Ama Nabi Muhammad biar diem nih, Nabi kemudian mengulurkan lidahnya ke mulut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Sayyidina Ali kecil, bayi, itu kemudian menghisap dari lidah Nabi Muhammad alaihissalam sampai beliau tidur. Ini cerita saya dapetin di Sirah Ad-Dahlaniyah, kalau saya nggak salah ya, atau Sirah Al-Halabiyah, salah satu dari 2 kitab sirah besar, dan memang itu salah satu dari kitab mu'tamad ya, yang di dalamnya tuh banyak sekali cerita-cerita ajaib yang saya nggak pernah dengar dari mana-mana. Tapi itu merupakan salah satu dari kitab pegangan dari para ulama-ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Itu Sayyidina Ali menghisap dari lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tidur. Agak berapaan lama dia nangis lagi, Nabi Muhammad melakukan hal yang sama lagi, sampai dia tidur lagi gitu. Sampai kemudian waktu sore ibunya datang, dia nggak nangis Muhammad gitu, nangis sih, tapi alhamdulillah terus ya, tapi habis itu terus diam. Oh makasih ya Muhammad. Malam harinya Fatimah bintu Asad ngetuk-ngetuk pintu rumahnya Sayyidah Khadijah atau Nabi Muhammad alaihissalam. Dibuka sama Nabi Muhammad. Kenapa wahai bibi? Fatimah bintu Asad ini orang yang paling sangat disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu adalah salah satu dari orang yang ketika Fatimah bintu Asad meninggal dunia,
Nabi sendiri yang turun ke kuburnya untuk menguburkan ibundanya ini. Ibunda Sayyidina Ali. Tapi memang Nabi sekali lagi tinggal di sana ya. Tinggal di rumahnya Abu Thalib yang akhirnya kan jadi sedekat itu memang sama. Jadi kayak ibu angkatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, Fatimah bintu Asad ini. Dia bilang, Muhammad, apa yang kamu kasih sama anak saya Ali? Emang kenapa bibi? Sekarang dia udah gak mau lagi saya susuin? Insyaallah. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu terjadi Kohot itu paceklik di zaman itu ya, di masa tersebut itu Sayyidina Nabi SAW mengajak Sayyidah Khadijah untuk untuk membiayai kehidupan, mengambil anak salah satu dari putra-putranya Abu Thalib yang memang waktu itu banyak gitu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai putranya. Jadi itu kayak anak angkatnya Nabi Muhammad, sama Nabi Muhammad dikawinin sama putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiganya, ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, itu yang di rumah Nabi Muhammad Fatimah. Sehingga Sayyidah Fatimah menempati tempatnya Sayyidah Khadijah dalam hal mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hajatnya Nabi Muhammad tuh maksudnya kayak dari mulai bersihin rumah, nyuciin baju, bikinin makanan, numbukin gandum segala macam tuh yang ngerjain ya Sayyidah Fatimah ini. Temen buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tingkatan Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Kayak ucapan Nabi ini kalau diartikan zaman sekarang, separuh aku Fatimah. Gitu. Dari dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dan hal lain yang membuat Sayyidah Fatimah sangat dicinta oleh Nabi Muhammad SAW, karena Sayyidah Fatimah ini kemudian menikahnya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali ini juga adalah orang yang sangat disayang sama Nabi besar Muhammad SAW dan sangat miskin. Jadi Sayyidah Fatimah tuh nggak pernah ngalamin masa kaya, karena dari keluarga ayahnya yang memang dari sejak Sayyidah Fatimah kecil itu sudah mengalami masa-masa sulit Islam, gitu ya, sampai kemudian masa pemboikotan, sampai kemudian masa hijrah, gitu ya. Di saat ayahnya mulai mapan kehidupannya dari harta-harta rampasan perang dan lain sebagainya, meskipun Nabi sih tetap memilih untuk berkehidupan sederhana. Nah itu Sayyidah Fatimah tetap berada dalam kemiskinan. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu mau tanya, emang semiskin apa Sayyidah Fatimah, Ustazah? Kalau kamu tanya sama saya, saudara sekalian yang saya muliakan, saya ceritain. Sayyidina Ali itu bekerja hari itu untuk makan hari itu. Coba tuh. Semiskin apa orang yang kerja hari itu buat makan hari itu? Artinya enggak nabung. Bukan buat bulan depan, bukan. Enggak nabungnya tuh yang ampe buat sekurangnya buat minggu depan gitu. Enggak, teman-teman saya sekalian. Atau bahkan buat besok. Enggak. Sayyidina Ali itu enggak nabung buat besok. Jadi yang hari itu beliau dapat kerja, dapat uang buat hari itu. Silakan bayangkan sendiri seperti apa miskinnya. Karenanya diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ini kurang akurat apa coba? Oke, kalau yang tadi cerita-cerita yang saya bawa itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis-hadis Nabi, adanya dalam kitab-kitab sejarah. Sekarang saya mau sampaikan kepadamu cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Satu waktu sudah lahir putra-putranya ya. Jadi Sayyidah Fatimah menikah sama Sayyidina Ali. Itu nikahnya pada bulan Syawal tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jadi sekalian langsung tuh punya anak Hasan. Kemudian lahir adiknya Husain.
Itu PAUD setahun. Jadi usianya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu hanya PAUD 1 tahun. Habis itu baru kemudian lahir anaknya yang lain bernama Zainab. Kemudian lahir anaknya yang lain bernama Ummu Kalthum. Teman-teman sekalian saya muliakan, baru kemudian lahir lagi anak laki-laki yang dikasih nama Muhsin. Akan tetapi anak laki-laki ini usianya hanya beberapa bulan aja dia kemudian meninggal dunia. Jadi yang anak sampai dengan besar gitu ya, yang lahir terus sampai dengan dewasa itu keempat anak ini. Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalthum. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ketika udah mulai agak besar-besar nih anak-anaknya nih, gitu ya. Itu Sayyidina Husain satu waktu sakit. Anak-anaknya masih, yang perempuan-perempuan masih kecil, tapi yang ini nih udah mulai agak besar gitu. Di masa hidupnya Nabi Muhammad, di akhir-akhir hidupnya Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka nih ketika Husain sakit, mereka tadawa, berobat dengan cara bernadar. Ya diobatin secara apa namanya, obat kayak ya dikasih apalah zaman itu ya, minyak zaitun misalnya atau apa segala macam gitu kan, kasih madu, kasih apa gitu. Akan tetapi selain daripada itu, mereka minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bernadar. Ini namanya nadar tabarrur nih ya dalam Islam nih ya. Nadar itu ada dua. Ada nadar lajaj, nadarnya orang marah, ada nadar tabarrur. Nadarnya orang ibadah, nadar taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Yang satu hukumnya makruh, nadar lajaj, bahkan haram, bisa haram ya. Yang satu hukumnya ada yang bilang mubah, banyak juga yang mengatakan sunnah. Nadar lajaj itu kayak gini loh. Saya sumpah gak akan pernah lagi ketemu sama dia. Demi Allah saya gak bakalan ketemu lagi sama dia. Kalau lagi marah tuh orang, kan suka ada yang kayak begitu kan. Nadar sumpah gak bakalan ketemu, gak bakalan ini, gak bakalan itu. Itu namanya nadar lajaj. Hukumnya antara makruh atau kalau ngerjain sesuatu yang haram, kayak mutusin silaturahmi dan lain sebagainya, bisa ke arah haram gitu. Nah ada nadar lagi namanya nadar tabarrur. Nadar tabarrur tuh kayak gitu. Kalau misalnya nih ya, saya berhasil nih urusan saya, misalnya gitu ya, saya kepengen nyumbang buat maulidnya Al-Ikhwan, maulidnya Ustazah Halimah, misalnya gitu ya, sekian. Itu namanya nadar tabarrur, teman-teman sekalian. Tabarrur. Ya, tabarrur tuh mengerjakan amal perbuatan bar. Bar tuh kebaikan. Gitu. Nah, salah satu ini dilakukan oleh Sayyidah Fatimah dan keluarganya. Mereka tuh gini, kalau Husain sembuh, kita mau puasa 3 hari berturut-turut. Subhanallah, berapa hari kemudian Husain sembuh. Senang semuanya. Dan puasa harus dilaksanakan karena nadar tuh wajib hukumnya. Kamu kalau nadar hukumnya jadi wajib mengerjakan apa yang kamu nadari. Karenanya kamu kalau mau nadar tabarrur, seperti yang tadi saya sampaikan ya, hukumnya bisa sunnah, bisa mubah gitu kan. Itu tuh teman-teman sekalian, kamu nadarnya bagus, kebaikan, begitu ya. Tapi jangan yang berat-berat. Kalau saya hamil tiap hari saya mau baca Al-Quran 5 juz. Itu kan berat namanya. Nanti kamu keberatan sendiri akhirnya. Gitu ya. Jangan yang berat-berat. Yang kiranya kamu bisa aja gitu. Kalau misalnya gitu ya. Kalau saya hamil nih, saya mau baca surat Tabarok tiap malam. Itu kan masih ringan. Surat Tabarok 30 ayat gitu kan. Nah itu baca Tabarokmu itu hukumnya jadi wajib gitu. Tapi nadar ini nggak jadi terhadap urusan yang wajib atau terhadap urusan yang haram ya. Kalau haram memang nggak jadi ya. Tapi urusan yang wajib itu juga nggak jadi. Kalau saya hamil, saya mau sholat subuh tiap hari.
Ya kagak usah hamil juga kamu emang wajib sholat subuh, Dek. Gitu ya. Tapi kan biasanya saya suka tinggal ya dosa. Itu sih kamu gak usah hamil juga emang wajib gitu kan. Gak jadi jadinya tuh nadar. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan. Ini jadinya kan puasa 3 harinya keluarga Sayyidah Fatimah ini kan wajib dilaksanakan. Maka berpuasalah mereka hari itu. Gitu ya. Puasa, Sayyidina Ali kerja. Jagain kebun kurmanya orang. Ngurusin kebun kurma. Akhirnya Sayyidina Ali dapat nih duitnya, gajiannya, bayarannya hari itu. Sayyidina Ali pergiin ke pasar beli gandum, beli kurma, beli makanan gitu ya. Buat mereka berbuka puasa. Nyampe rumah Sayyidah Fatimah masak. Rotinya, gandumnya dibuat roti gitu ya. Kemudian lauknya kayak kuah gitu. Kemudian ada kurma juga gitu. Sampai jelang waktu buka ada yang ketuk pintu. Orang-orang miskin ternyata. Beliau pun nanya sama anaknya, nanya sama suaminya, gimana nih ada orang miskin? Ya kesian mah, iya kesian. Ali juga, gimana Li? Ya udah deh kita kasihin aja makanannya buat mereka. Anak-anak setuju? Iya mah. Keluarga Nabi teman-teman. Itu loh didikannya luar biasa banget. Sang ibu emang kayak nanya sama anak-anaknya. Tapi ya sebagai formalitas. Karena beliau memang udah tahu bahwa beliau akan menyerahkan makanan tersebut kepada mereka. Jadilah diserahkan makanan tersebut kepada mereka nih. Tanpa menyisakan apapun selain air putih saja. Mereka buka air putih doang. Sahur kagak punya apa-apa. Air putih doang. Besokannya puasa lagi dong. Emang puasanya nadar 3 hari? Puasa lagi tuh. Mereka nggak makan apa-apa selain air putih aja waktu sahur sampai Sayyidina Ali kembali kerja. Dapat upah, Sayyidah Fatimah kembali masak. Sudah Sayyidina Ali beli bahan makanannya. Habisnya itu kemudian waktunya buka puasa nih. Udah tinggal setengah jam gitu. Ada yang ngetuk pintu. Anak-anak yatim. Kurus-kurus, kecil-kecil, lapar-lapar. Ya ampun nak, kesian banget itu saudara-saudara kita tuh. Iya mama ambilin mah. Ayo cepetan ambilin. Dikeluarin tuh semua. Rotinya dikeluarin. Kurmanya dikeluarin, makanannya dikeluarin. Pada makan depan rumahnya Sayyidah Fatimah. Lapar mereka pada makan. Dari laparnya mereka habis semuanya saat buka puasa. Datang nggak tersisa apa-apa selain air putih saja. Gak apa-apa ya. Iya mah. Sahur, air putih doang juga. Besokannya emang harus puasa lagi kan 3 hari. Hari terakhir. Sayyidina Ali lemes-lemes kembali kerja. Habis itu dibeliin makanan lagi. Sayyidah Fatimah lemes-lemes masak. Habis itu terhidang makanan. Ujian Allah tuh emang semakin tinggi pohonnya. Semakin tinggi pulalah, semakin deras kenceng pulalah anginnya. Ujian. Buat milih mana di antara kita yang keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Nah ini nih, juara-juaranya nih. Waktunya buka, teman-teman, berapa menit lagi. Ada yang ketuk pintu hampir pingsan. Siapa itu? Tawanan perang yang berhasil kabur dari pihak musuh, kelaparan di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah. Ambilin makanan. Hampir pingsan nih, cepetan orang kesian. Kasihin makanan tersebut. Dia makan dengan laparnya, dengan lahapnya teman-teman sekalian. Sampai tidak menyisakan untuk keluarga tersebut selain air putih saja. 3 hari 3 malam. Mereka enggak makan apa-apa.
3 hari mereka berpuasa. Tidak sahur dan tidak buka kecuali dengan air putih saja. Dan ini saya udah kagum setengah mati nih. Udah takjub setengah mati sama ibadah mereka kepada Allah. Dan kasih sayang mereka terhadap sesama umat manusia. Namun lebih kagum lagi sama hal satu ini nih. Apa tuh? Keikhlasan. Yang membuat mereka bahkan tidak menceritakan hal yang seperti ini kepada siapapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi aja gak cerita teman-teman. Sama ayahnya yang merupakan separuh hatinya Nabi itu Sayyidah Fatimah gitu. Terus Sayyidah Fatimah gak cerita. Gak ada ceritanya gitu. Lemes banget Fatimah. Iya bah. Doain ya bah ya. Kita tuh udah gak ini bah. Udah gak makan 3 hari. Gak ada. Sehingga sekalian saya muliakan. Gak ada Sayyidina Ali cerita-cerita kepada orang lain. Sayyidah Fatimah cerita kepada teman-temannya sama perempuan. Atau anak-anak mereka cerita kepada teman-temannya. Saya gak bisa main nih, lemes banget. 3 hari tahu kita gak makan. Gak ada. Keren abis teman-teman sekalian. Keren banget. Kok sekarang Ustazah tahu? Tahu siapa yang cerita? Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Seperti apa coba? Keadaan seseorang yang bahkan membuat takjub, membuat kagum Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah merasa perlu untuk menceritakannya dalam Al-Quran. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Mendengar apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam menunduk malu. Malam hari itu. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Malam hari itu juga. Ketika sudah lewat 3 hari 3 malam. Keluarga Nabi Muhammad yang terdiri dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan putra-putri mereka. Berpuasa dan tidak makan apa-apa selain dengan air putih belaka. Malam tersebut Malaikat Jibril turun untuk menyalami tangan Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan selamat kepadanya. Hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang telah dilakukan oleh keluargamu wahai Rasul. Saudaraku sekalian saya muliakan. Ini sih gak sebanding sama prestasi apapun yang sudah berhasil kamu lakukan di atas muka bumi ini. Ini sih asli gak sebanding. Kalau anakmu udah bisa hafal juz amma misalnya. Gak bisa dibandingin teman-teman. Ini tentang rasa hati. Tentang kedekatan kepada Allah. Tentang pengorbanan dalam jalan Allah. Ini adalah tentang perjuangan seorang manusia sampai di titik terendah kehidupannya. Untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya. Maka perlombaan apa yang lebih agung daripada hal ini? Prestasi apa yang sudah kamu lakukan di atas muka bumi? Adakah kiranya yang sudah membuat Allah subhanahu wa ta'ala takjub padamu? Adakah kiranya yang sudah membuat Allah subhanahu wa ta'ala bangga padamu? Sampai menyebutkan namamu di antara para malaikat-malaikatnya. Teman-teman saudaraku sekalian. Baru susah dikit ngomelin suami. Kan malu. Baru sakit sedikit. Orang sekampung tahu. Kan malu. Baru berhasil tahajud. Grup tahu semua. Malu teman-teman.
keluarga Nabi Muhammad puasa 3 hari 3 malam. Puasa 3 hari, nggak makan, nggak sahur, selain air putih belaka. Dan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Andai Allah tidak menceritakannya dalam Al-Quran, kita semua sampai saat ini nggak tahu. Turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad malam hari itu. Hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang dilakukan keluargamu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bahkan nanya, "Mada fa'alu ahla baiti ya Jibril?" Apa yang sudah dikerjakan oleh keluargaku wahai Jibril? Mada fa'ala ahla baiti ya Jibril? Malaikat Jibril yang cerita. Mereka puasa 3 hari wahai Rasul. Gara-garanya nadar. Kalau Husain sembuh, mereka nadar mau puasa 3 hari. Dilalahnya. Allah kasih ujian sama mereka, wahai Nabi Muhammad. Ceritain sama malaikat Jibril. Habis itu malaikat Jibril mengakhiri ceritanya dengan qad a'jaba rabbuhum min fi'latihim wa anzal ilaihimul ayah yutla ila yaumil qiyamah. Allah kagum atas apa yang telah mereka lakukan. Dan untuk mereka Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Hingga kita membacanya 1400 tahun sesudah kejadian tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يوما عبوسا قمطريرا وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Kata Allah, wa yut'imuna ta'am. Mereka bisa ngasih makan orang lain ala hubbi, padahal mereka sangat menginginkannya. Kamu kalau bisa ngebagi makanan yang udah nggak lagi kamu pengenin, itu oke lah. Kamu bisa membagi makanan yang kamu masih seneng, kamu masih pengen, tapi kamu bagi, kamu kasih sebagiannya, kamu hebat. Kalau ini bukan lagi hebat, dahsyat, luar biasa. Ngasih makanan tanpa menyisakan untuk diri mereka sendiri. Wallah, ini sih keren. Ini sih udah sedekah sundul langit ini sih. Ini sudah level langit ke-7 ini mah. Udah gak bisa dibandingin nih teman-teman. Ala hubbih kata Allah. Mereka sangat menginginkannya, tapi mereka kasihin makanan semuanya. Kepada siapa ya Allah? Miskinan, wa yatiman, wa asira. Sampai Allah detil ceritanya. Sampai Allah terperinci ceritanya. Hari pertama sama orang miskin kata Allah. Hari kedua sama anak yatim. Hari ketiganya sama tawanan perang. Sampai segitunya Allah cerita detil teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa tuh? Karena Allah begitu kagum terhadap amal ibadah mereka. Keren banget deh ini. Ya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Keikhlasan mereka bahkan Allah bahasakan dalam Al-Quran. Mereka gak ngomong itu. Karena orang yang ngomong dirinya ikhlas, berarti gak ikhlas. Kan begitu? Ini nih Allah yang menceritakan bahasa hati mereka yang tidak tersampaikan. Keren banget gak sih?
teman-teman saya sekalian, nih ya, amal ibadah kamu. Amal ibadah kamu punya pilihan. Tiap kali kamu habis ngerjain amal ibadah, kamu punya pilihan. Mau kamu ceritakan, sehingga Allah bilang, ya udah dah kalau gitu, saya nggak perlu ceritain lagi nanti di akhirat. Balasan dariku jadi berkurang atau bahkan nggak ada. Atau biarkan Allah yang menceritakannya untukmu di akhirat. Kamu tinggal pilih aja. Mauan kamu ceritain, taruh di status indahnya berbuka puasa hari ini. Kamu mau taruh, silahkan di status dengan alhamdulillah masjid ini akhirnya terbangun juga. Ya Allah, terimalah andil kami di dalamnya. Kamu mau ceritain? Silahkan. Teman-teman saya sekalian, silahkan. Atau lebih baik kamu tutup mulut. Kamu penuh dengan ketakutan. Belum tentu amal ibadah saya diterima. Dan biarkan Allah yang kelak akan menceritakannya untukmu di akhirat. Saya suka bilang, teman-teman saya sekalian, andai kita rahasiakan semua amal ibadah kita, itu pun belum sebanding dengan selama ini kita selalu merahasiakan dosa-dosa kita. Jangan jadikan Allah hanya sekedar tempat penyimpanan dosa-dosamu, tanpa kamu menjadikan Allah sebagai tempat penyimpanan ibadah-ibadahmu. Malu kan? Allah cuman kita jadikan sebagai, ya Allah rahasia nih ya Allah, jangan buka-buka ya Allah. Apa tuh yang kamu jadikan rahasia? Dosa-dosamu. Malu kan kita sama Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mesti ada juga dong rahasia air matamu yang tertumpah di keheningan malam. Kamu beristighfar, memohon ampunan. Ada juga dong ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca di saat tidak ada sesiapapun yang melihatnya selain Allah Tuhanmu. Ada juga dong sedekah-sedekah yang kamu berikan kepada orang lain tanpa ada rasa ingin sesiapapun mengetahuinya selain dirimu. Seharusnya ada juga dong solawat-solawatmu kepada kekasih Nabi besar Muhammad SAW yang kamu baca dengan bilangan tertentu tanpa perlu ada sesiapapun mengetahuinya. Biarkan Allah jadi tempat rahasia segala kebaikanmu, teman-teman. Tanpa perlu kamu mengumbarnya kepada orang lain. Sayyidah Fatimah Zahra, gak usah tunggu hari kiamat. Allah sudah menunjukkannya kepada umat dari sejak masa hidupnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi kalian makan hanya karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak berharap balasan dari kalian ataupun balasan di dunia. Wala syukura, kami bahkan tidak mengharap pandangan kagum kalian ataupun sekedar ucapan terima kasih kalian. Ini enggak mereka sampaikan kepada yang mereka kasih. Di hati mereka. Allah yang membahasakannya dalam Al-Quran. Karena Allah ngerasa, nih umat mesti tahu nih. Nih umat mesti tahu seperti apa Fatimah Zahra. Umat mesti tahu seperti apa Ali bin Abi Thalib. Umat harus tahu seperti apa pendidikan mereka kepada Hasan Hussein dan dua saudari perempuannya yang lain. Kenapa gitu ya Rabb? Biar mereka tahu caranya mendekat kepadaku seperti apa. Biar mereka tahu, biar hambaku tahu. Aku kagum dari mereka. Aku bangga dari mereka dengan hal yang seperti apa. Innama nut'imukum wajhin. Saya ngasih nih
Saya ngasih kalian makanan. Membiarkan diri kami kelaparan. Karena kami berharap Allah ridho sama kami. Siapa yang ngarepin ridho Allah, teman-teman? Pendosa macam kita? Bukan. Putri Nabi Muhammad. Yang surga bahkan terletak nama ayahnya di tiap pintu-pintunya. Kalau orang kayak kita nyari ridhonya Allah, pantas. Pantas, belum tentu diridhoin. Yang kayak Sayyidina Fatimah, yang kayak Sayyidah Fatimah nyari ridhonya Allah buat apa coba? Udah pasti diridhoin sama Allah. Syahadat kita bahkan gak diterima tanpa menyebutkan ayahnya. Yang ayahnya sudah mengatakan tentangnya, Fatimah bagian dariku. Separuh aku Fatimah. Membahagiakan hatiku semua yang membahagiakan hatinya. Membuat marah aku semua yang membuat marah Fatimah. Nyari ridho Allah, teman-teman. Nyari ridho Allah. Enggak ngarep balasan di dunia. Bukan yang saya sedekah dah biar rezeki besok lancar. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Kami tidak berharap balasan di dunia. Wala syukuro. Bahkan orangnya enggak berucap terima kasih sama kami. Enggak jadi masalah. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Yang baru beramal sedikit, kemudian orang yang gak terima kasih, astagfirullah, astagfirullah. Keras hati banget ya. Udah dikasih, gak ada terima kasihnya. Malu gak sih? Kita-kita ini. Gitu kita ngerasanya kayak udah pasti masuk surga gitu. Gitu kita ngerasanya tuh kayak yang neraka. Enggak lah. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Terus apa yang kalian takutkan wahai keluarga Nabi? Sampai lebih memilih. Sampai enggak takut sama lapar. Apa yang kalian takutkan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami berbuat seperti ini karena kami takut saat hari kami berjumpa dengan Allah. Pada hari saat semua wajah abus, semua wajah ketakutan, semua wajah cemberut. Kami takut hari itu. Kami takut hari mahsyar. Kami takut hari mizan. Kami takut hari saat melewati jembatan sirat. Kami takut hari hisab. Mending kami susah di sini biar gak susah di sana. Yang ketakutan hari mahsyar tuh siapa? Putrinya seseorang yang berkata, Analah, analah. Saya yang akan memberi syafaat kepada kalian. Wahai sekalian umat manusia. Yang bilang kami takut untuk hari saat kami menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngomong gitu tuh putri Nabi Muhammad, teman-teman. Keluarga Nabi Muhammad, teman-teman. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganku yang belum ada jaminan akhiratnya? Kenapa kamu kayak santai aja ngadepin akhirat? Kenapa kita kayak yang biasa-biasa aja gitu? Hisab, oke. Mahsyar, apa-apa. Hari saat lewati jembatan, kayaknya nggak segitu ngerinya deh. Hari saat kematian,
Ya, saya kan orang Islam. Saat datang sakaratul maut, tapi kan saya ngaji. Tapi kan saya belajar. Tapi kan saya sholat. Emang mereka nggak punya pengharapan sama Allah, Ustazah, sampai segitu takutnya? Emang mereka nggak kenal sama Allah yang Rahman Rahim sampai segitu takutnya? Justru karena mereka kenal sama Allah, mereka jadi tahu keagungan Allah. Mereka jadi faham bahwa Allah tuh punya sifat la yubali, tidak peduli. Allah kalau mau mengadab, Allah bisa. Siapapun. Allah kalau mau mencinta, Allah bisa. Siapapun. Tanpa peduli. Tanpa peduli mau dia Halimah Al-Idrus ataupun dirimu. Allah gak peduli. Apalagi yang modelanan Halimah Al-Idrus yang emang pantas kalau dimurka sama Allah. Dengan segala dosa-dosanya. Dengan segala kekurangan ibadahnya. Dengan segala sholatnya yang masih bising. Dengan segala kekerasan hatinya. Kita semua teman-teman saudaraku sekalian. Masih sangat pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya masih sangat pantas buat takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah takut. Sayyidah Fatimah takut. Sampai merelakan laparnya. Biar nanti di hari akhirat saya nggak perlu lapar. Merelakan semua makanannya untuk diberikan kepada orang lain. Ya Allah. Apa kata Allah? Waqahumullahu syarra dzalikal yaum. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka kami amankan keluarga itu dari segala keburukan hari akhirat. Allah berikan jaminan untuk keluarga Nabi Muhammad. Pada hari itu, teman. Sudah ada jaminannya. Untuk Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kalthum sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah amankan, Allah jaminkan keamanan mereka pada hari itu. Langsung jaminan dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqahum nadratan wa surura. Allah akan menjumpai mereka hari itu. Nadratan, wajah mereka berseri-seri, wa surura, penuh dengan kebahagiaan. Kamu tinggal pilih. Mau seneng di sana, susah di sini, atau mau seneng di sini, susah di sana. Kamu tinggal pilih. Sayyidah Fatimah sudah memilih untuk jalan hidupnya. Bersusah-susah di dunia tak mengapa. Selagi kami dipastikan akan bersenang-senang kelak di sana. Yuk, gak apa-apa. Sesekali sakit gak apa-apa. Sesekali miskin gak apa-apa. Sesekali susah gak apa-apa. Sesekali ditinggalin orang gak apa-apa. Ditinggalin lagi sayang-sayangnya gak apa-apa. Sesekali diuji dengan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan gak apa-apa. Emang sya'nul haya. Emang hidup tuh kayak begitu teman-teman sekalian. Jangan ngarep hidup ideal. Hidup gak pernah ideal buat siapapun. Jika hidup bahkan tidak ideal buat Sayyidah Fatimah Zahra, pemimpin wanita surga,
Bagaimana mungkin kamu bisa berharap hidupmu ideal di atas muka bumi? Gak ada. Kamu berharap hidupmu mudah terus, hidupmu gak pernah sakit, itu hidupnya Fir'aun, teman-teman sekalian. Itu hidupnya Fir'aun. Saya tidak berharap kita semuanya hidup seperti hidupnya Fir'aun. Kita berharap hidup kayak hidupnya Sayyidah Fatimah. Meskipun tentu saja kita tidak akan mampu untuk meraih kehidupan seperti Sayyidah Fatimah. Sekurangnya dikasih susah yang terima. Hidupmu penuh dengan syukur. Sekurangnya apa yang terjadi dalam kehidupanmu, seberapa jatah rizkimu dari Allah yang qanaah. Yang qanaah. Yang qanaah. Saat tidak ada terima, saat ada berusahalah untuk berbagi dengan yang lain. Kan begitu? Insya Allah. Yuk belajar dari kisah kehidupan Sayyidah Fatimah. Amin ya Rabbal alamin. Terus sekalian, di bawah-bawah ayatnya itu Allah ceritain tentang keadaan mereka kelak di akhirat. Dan subhanallah, ini keren abis sih. Ini Allah tuh abis itu cerita tentang keadaan mereka di surga. Muttaqina fiha alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan alaihim dilaluha wa dhulilat kutufuha tadlila yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarinun fiddatin qaddaruha taqdira. Itu kenikmatan-kenikmatannya surga semuanya tuh. Yang anak-anak kecil jalan-jalan bawa minuman, mereka bersandar-sandar. Semua kenikmatannya surga diceritain Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Semuanya kecuali kenikmatan tentang bidadari. Kenapa? Sebab Allah menjaga hati Sayyidah Fatimah Zahra. Kamu kalau soleha, Allah Subhanahu wa taala jaga hatimu. Kenapa Allah jadikan hati suamimu berbagi mencintai perempuan lain? Sebab Allah lihat hatimu berbagi dari mencintai selain Allah. Terlalu banyak dunia dalam hati kita, teman-teman. Kita hatinya sering berbagi dari selain Allah. Sehingga Allah jadikan hati orang lain dalam mencintaimu pun berbagi. Allah kepada Sayyidah Fatimah, jangankan di dunia, di akhirat pun Allah jaga. Kurang apa coba? Malu dah saya. Saya kayak gak bisa ngelanjutin nih pelajaran. Ya Allah, sedih banget saya. Sedih sama diri saya sendiri. Dan saya berharap kalian juga punya rasa yang sama, teman-teman. Malu. Malu kita. Malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan. Oke lah ya. Sayyidah Fatimah umurnya gak panjang. Beliau meninggal dunia 6 bulan. Sesudah kewafatannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, semua anak-anak Nabi Muhammad sudah meninggal, hanya sisa Sayyidah Fatimah. Umur Sayyidah Fatimah waktu itu 29 tahun. Masih sangat muda. Di bawah saya, di bawah kita semua. Banyakan dari kita, di bawah kebanyakan dari kita. 29 tahun teman-teman saya sekalian. Usia Sayyidah Fatimah. Kesedihan luar biasa dirasa oleh Sayyidah Fatimah. Dia tiap hari mengunjungi ayahnya ketika ayahnya mulai sakit-sakitan. Dan Sayyidina Nabi SAW tiap kali lihat Fatimah, lalu beliau tersenyum. Meski seperti apapun keadaan beliau di kala sakit tersebut. Sampai satu hari,
Nabi Muhammad SAW yang suaranya semakin lirih, yang suaranya semakin parau. Berusaha untuk mendekatkan Sayyidah Fatimah padanya ketika Sayyidah Fatimah sedang duduk di sisinya. Kayak memberi isyarat untuk mendekat gitu. Nabi membisiki padanya. Sudah dibisiki oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah menangis terisak-isak. Bentar ya, miss. Sayyidah Fatimah menangis terisak-isak. Habis itu Nabi yang lihat Sayyidah Fatimah nangis sampai yang nyesek gitu nangisnya. Nabi nggak tega ngelihatnya. Nabi kemudian membisikinya kembali. Habis dibisiki kayak begitu, Sayyidah Fatimah mengusap-usap air matanya, kemudian berusaha untuk tersenyum. Senyum Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah yang melihat pemandangan tersebut heran-heran gitu. Ini orang apaan sih rahasianya? Yang dibisikin apa Anda? Sekali dibisikin yang pertama nangis sampai kayak begitu, habis itu dibisikin yang keduanya senyum-senyum kayak begitu. Apaan sih nih rahasianya antara bapak sama anak nih? Ketika Sayyidah Fatimah beranjak keluar, udah selesai jengukin ayahnya, disamperin sama Sayyidah Aisyah. Fatimah, boleh tahu dong, dibisikin apaan sih? Kenapa Sayyidah Aisyah pengen tahu? Teman-teman sekalian, nih ya, bukan karena yang orang sebut dalam bahasa Arab fudul, pengen tahu urusan orang, atau yang disebut sama anak zaman sekarang dengan istilah kepo, enggak gitu, bukan. Kenapa terus? Sebab Sayyidah Aisyah itu adalah pendidik, ustazah, guru wanita dalam Islam yang dipersiapkan oleh Nabi untuk menjadi pengajar sewafat Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau harus tahu berbagai macam ilmu. Dan tentu saja menurut Sayyidah Aisyah ini adalah sebuah ilmu besar dalam kehidupan. Saya selayaknya belajar tentang hal ini sebab betapa sangat cepatnya perubahan dari tangis sampai kepada tawa. Cepet banget gitu. Kayak anak kecil. Kalau anak kecil mah pantas saja ya. Habis nangis kemudian ketawa gitu. Kan pantas saja. Tapi ini orang dewasa gitu. Apa sih yang membuat istilah orang zaman sekarang mood swing ya? Perubahan rasa yang begitu cepatnya terjadi dalam diri Sayyidah Fatimah. Apa nih gitu? Dari nangis kayak begitu ke senyum kayak begitu tuh apa sih sebenarnya? Penasaran, pengen tahu. Apa jawab Sayyidah Fatimah? La ufsisir Rasulullah wa huwa hayy. Aisyah, saya tidak akan membuka rahasia Nabi Muhammad. Kalau dibisikin kan berarti rahasia. Kamu tuh kalau dibisikin bukan berarti abis selesai dibisikin kamu sampein lagi sama orang. Padahal orangnya udah bilang nih, jangan cerita-cerita ya sama orang. Kamu cerita lagi sama orang. Tapi jangan cerita-cerita loh sama orang. Dia cerita lagi sama grup, jangan cerita-cerita loh sama orang. Nah, akhirnya kemudian jadi rahasia yang istilah orang zaman sekarang rahasia umum. Ada rahasia tapi umum. Umum tuh lawannya rahasia. Nah ini ya. Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah bilang, la usisir Rasulullah wa huwa hayy. Saya tentu tidak akan membuka rahasia Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad masih hidup. Bukan berarti Sayyidah Fatimah kayak yang kepo amat sih loh. Enggak gitu teman-teman. Akan tetapi orang dibisikin kan berarti rahasia. Kalau rahasia, berarti kan enggak mau orang tahu sepanjang masa hidupnya orang tersebut. Sampai sesudah wafatnya Nabi Muhammad beberapa waktu yang lama ya, udah kayak yang semuanya udah normal, kehidupan kembali berjalan. Suatu waktu Sayyidah Aisyah berjumpa lagi dengan Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ini hati-hati ya, kalau pelajarin sejarah tuh kamu harus paham karakter. Sehingga jatuhnya nggak jelekin satu dari yang lain gitu. Jatuhnya tidak dengan memuji yang satu dengan menjelekkan yang lain. Karena hati-hati, kadang-kadang tuh pujian itu kamu bisa memuji sekaligus menjelekkan yang lain.
Ustazah Halimah nih kalau nerangin enak ya, jelas. Nggak kayak, hati-hati, hati-hati. Muji boleh, tapi dengan nyinyirin yang lain jadi haram. Hati-hati teman-teman saya sekalian, hati-hati. Anak saya mah alhamdulillah, dia tuh orangnya tuh ya, kalau misalnya saya kasih sedikit gitu dia terima. Saya tuh kan pernah lihat tuh anak tetangga. Kamu mau muji anakmu boleh-boleh aja, tapi dengan jelekin yang lain, itu bikin kamu jadi ribah teman-teman. Makanya kalau membahas cerita tentang orang-orang mulia, ini nih, saya pelajari dari para ulama-ulama, guru-guru kita. Itu setiap kali menceritakan tentang kisahnya sahabat, itu muji tanpa menjelek-jelekan siapapun. Jadi mesti punya kedewasaan dalam mempelajari sejarah dengan cara mempelajari karakter setiap orang. Gitu. Jadi kan kalau kayak cerita kayak tadi tuh, kalau misalnya nggak dipahami dengan dewasa, kok Sayyidah Aisyah kepo amat? Tuh, Sayyidah Fatimah aja nggak mau buka rahasianya. Kan begitu jatuhnya. Kok kayaknya Sayyidah Fatimah kok nggak mau ya rahasianya itu diketahui sama istri ayahnya. Sama dengan ibu tirinya. Hatimu tuh yang kotor. Hatimu yang kotor. Hati-hati, hati-hati. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah nanya sama Sayyidah Fatimah. Fatimah pengen tahu dong. Dulu tuh yang kamu, waktu itu loh saya tanyain. Oh iya Aisyah. Yang kamu tanya sama saya urusan saya dibisikin sama Nabi terus nangis, saya dibisikin lagi terus senyum. Iya Fatimah, kalau boleh saya tahu. Tentu Aisyah. Saya dibisikin sama Nabi Muhammad. Ya Fatimah, tiap setahun sekali Jibril mengulangkan kepadaku Al-Quran. Dari awal hingga akhirnya, sekali. Pada malam Lailatul Qadar. Yang kali ini Jibril sudah datang malam Lailatul Qadar dan kembali mengulangkan kembali padaku Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Aku rasa Fatimah, ini adalah waktuku untuk segera berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bahasanya pakai kode-kode. Ya enggak? Enggak yang kayak yang saya mau mati nih Fatimah. Enggak gitu. Orang keren tuh bahasanya keren. Orang indah tuh bahasanya indah. Sayyidah Fatimahnya ngerti digituin tuh. Fatimah, ini Jibril tiap tahun biasanya sekali doang. Nih kali 2 kali. Nih kayaknya udah deket nih Fatimah. Udah paham deketnya tuh apaan. Gak kayak deket apa tuh ya maksudnya ya. Gak gitu. Deket apa wahai Rasulullah. Gak gitu teman-teman sekalian. Udah paham. Makanya nangis Sayyidah Fatimah. Nangis kenapa? Ngebayangin dunia tanpa Nabi Muhammad. Ngebayangin hidup tanpa Nabi Muhammad. Ya siapa yang tahan? Ngebayanginnya juga udah nangisnya setengah mati. Saya ngebayangin Sayyidah Fatimah waktu itu aja udah. Ya Allah, ya Allah. Sedih saya. Ya, kayak apa Sayyidah Fatimah yang ngerasain ya? Langsung deras air matanya nangis. Ya Allah. Habis hari-hari ini siap nih. Sesudah masa-masa cerah ini akan datang kelabu yang tak akan pernah tersingkap lagi. Akan datang mendung yang tak akan pernah lagi terbit mataharinya. Ya Allah, akan datang malam tanpa pernah fajar kembali menjelang. Sedih. Gimana nih dunia tanpa Nabi Muhammad? Gimana nih hidup tanpa Nabi Muhammad? Nangis Sayyidah Fatimah. Tapi gak tega lihat. Dihibur. Dibisikin lagi. Kamu bisa kebayang gak? Kalau kamu orang yang punya cinta besar terhadap seseorang, kamu pasti bisa ngebayangin hiburan Nabi kira-kira apa. Dan Nabi tahu itu. Hiburan yang akan disampaikan Nabi kepada Sayyidah Fatimah ini kira-kira apa gitu. Nabi udah tahu itu. Dan Nabi tahu persis apa yang bisa bikin Sayyidah Fatimah senyum sesudah itu. Teman-teman saya sekalian,
Tentu bukan urusan dunia. Yang lagi dibayangin dunianya jadi gelap kok tanpa Nabi Muhammad. Tentu bukan urusan. Apa dong kabar gembira dari Nabi Muhammad yang segera membuat Sayyidah Fatimah tersenyum? Ya Fatimah, innaki awwala ahla baiti lahiqatan bi. Hai Fatimah, kamu akan menjadi yang pertama dari keluarga yang segera akan menyusul aku. Artinya, gak lama kok nak, bentaran lagi juga kamunya juga ikut nyusul. Artinya, ini ayah mau meninggal nak, kamu siap-siap juga, habis itu kamu kok. Kalau kamu digituin orang mau mati, tambah kejer nangisnya. Kenapa kamu bakal tambah kejer nangisnya? Karena cintamu kepadanya di bawah cintamu kepada dirimu sendiri. Tapi Fatimah, cintanya kepada ayahandanya di atas cintanya kepada dirinya sendiri. Bahagiaku hilang tanpamu, wahai Rasulullah. Ceriaku habis tanpa kehadiranmu, wahai Rasul. Hidup tanpamu hanya berisi derita, wahai Rasulullah. Aku tahan lapar, seperti yang kau tahu. Aku tahan miskin, seperti yang kau tahu. Aku tahan terhadap apapun, seperti yang kau tahu. Akan tetapi jangan biarkan aku terpisah darimu, ya Rasulullah. Sebab aku tak akan tahan menghadapi hidup tanpamu, ya Rasulullah. Karenanya Nabi tahu persis titik mana yang kiranya membuat Sayyidah Fatimah tersenyum. Nabi segera berkata, kamu adalah keluargaku yang segera akan menyusul aku. Gak lama ya berarti. Ala tardain ya Fatimah, innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Dan ingat Fatimah, kamu akan menjadi ratu perempuan surga. Ratu perempuan surga. Masya Allah. Senyum, senyum Sayyidah Fatimah. Habis wafat Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah tinggal nungguin aja. Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Tiap kangen sama ayahnya nangis, terziarah ke makam ayahnya. Kemudian ibadah, kemudian ya itu sih secara fisik aja sih sebenarnya terpisah, hati sih tetap hidup bersama dengan ayahnya. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan kemudian. Di saat hari kewafatannya, itu teman-teman, di masa 6 bulan tuh, kerjaan Sayyidah Fatimah selain ibadah apaan? Ngobrol sama temennya, namanya Asma binti Umais. Ustazah kok hafal? Saya hafalin. Saya kan belajarnya lamaan, gak kayak kamu. Jadinya hafal ya. Asma, saya tuh kepikiran deh. Apaan Fatimah? Saya kepikiran kalau saya meninggal dunia saya malu banget dah. Malu apaan? Ntar kan jenazah saya dikafanin tuh. Tutupin kain kafan. Ntar kelihatan dong badan saya. Orang laki yang bawa kan belum tentu. Maksudnya zaman itu belum ada keranda. Dibawa tuh dibawa gitu. Dibawa jenazah gitu. Bayangin gak sih Asma? Badan saya gitu jadi kelihatan. Kan orang gak ada kain kafan yang gombrong. Kain kafan kan pasti mengikat badan. Mengikat badan kan kelihatan badannya. Bentuk badannya kan kelihatan. Itu Sayyidah Fatimah gak mau. Padahal udah meninggal teman-teman. Nih yang kerjaan suka selfie pakai baju ketat-ketat. Malu gak kamu sama Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah udah meninggal, gak mau wajahnya, gak mau badannya kelihatan orang. Emang kenapa Fatimah?
Jadi orang pada lihat gitu, Fatimah tinggi apa pendek, Fatimah gemuk apa kurus gitu. Malu kan, badan saya jadi kelihatan. Fatimah, saya pernah loh waktu itu. Waktu saya jalan-jalan ke negara yang lain, daerah yang lain, itu saya pernah ngelihat orang pakai kurung batang, pakai keranda gitu. Mereka tuh kayak pakai kayu-kayu gitu Fatimah, terus ditutupin kain gitu. Jadi badannya nggak kelihatan. Oh iya. Kamu bisa gak ngasih tahu gitu sama orang laki-laki mahram kamu gitu biar dia ngasih tahu sama tukang kayu? Boleh? Ntar saya bilangin dah sama suami saya. Dia bilangin, teman-teman saya sekalian, dibuatkanlah kurung batang, keranda untuk Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah orang pertama dalam Islam yang pakai keranda. Kenapa tuh sampai dipikirin sama Sayyidah Fatimah? Biar beliau itu tidak terlihat, bukan aurat loh teman-teman, bukan aurat, auratnya ketutup, bentuk tubuh segitunya tuh. Dan dilihatnya tuh sama siapa? Sama orang-orang soleh, sahabatnya Nabi Muhammad semua soleh. Kalaupun dilihat tuh sama orang-orang soleh, segitunya nggak mau Sayyidah Fatimah. Dari jaganya terhadap aurat. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai kemampuan untuk menjaga diri dari dilihat dan melihat laki-laki yang bukan mahram kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman saya sekalian, hari kewafatannya beliau udah tahu. Karenanya udah siap-siap. Kenapa tahu? Para wali gak sama sama kita. Para kekasih-kasih Allah SWT tuh gak sama sama kita. Ustazah, jadi Sayyidah Fatimah itu wali. Ya wali lah. Menurutmu gitu? Wali itu artinya apa sih Ustazah? Kekasih Allah. Para kekasih Allah, aulia Allah. Wali itu satu, gitu ya. Kalau perempuan berarti waliyah. Teman-teman, perempuan tuh kalau solehahnya yang udah kayak Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, ya nggak mungkin nggak wali. Udah pasti waliyah min aulia illah. Kan begitu ya? Jadi teman-teman sekalian nih Sayyidah Fatimah. Udah tahu, para wali-walinya Allah tuh, banyak yang meninggal dunia tuh udah tahu kapan meninggalnya. Kapan meninggalnya? Ustazah udah tahu belum kapan meninggalnya? Gak tahu lah, orang saya bukan wali. Doain aja ya enggak? Siapa tahu kapan-kapan saya jadi wali gitu. Kalau saya jadi wali kan teman-teman juga seneng. Doa saya mustajab, saya bakal doain yang lain. Doain saya jadi wali. Aneh aja ya doanya ya. Abang saya pernah kayak gitu tuh. Saya doain kamu jadi wali, katanya dia bilang gitu. Saya bilang, ya doa aja sendiri kak. Enggak lah, kamu aja yang jadi wali. Saya bilang, emang kenapa gitu kak? Biar doa kamu mustajab, terdoain saya. Lah kenapa gak dia sendiri aja ya? Aneh-aneh. Baik, teman-teman saya sekalian saya muliakan. Tapi gak apa-apa lah ya, teman-teman doain saya jadi wali. Ntar saya kalau jadi wali, saya doain teman-teman. Muter-muter kan. Ini Sayyidah Fatimah udah tahu kapan beliau meninggal dunia teman-teman. Makanya hari itu ceria. Pesan-pesan. Asma, ntar kamu ya yang mastiin semuanya kapan apa semuanya nih. Udah siap-siap. Kafannya semua udah disiapin. Pesan-pesan kumpulin keluarganya. Ali, Hasan, Hussein, anak-anak putrinya. Pokoknya ya. Mandiin jenazah. Nih. Kalian, jangan biarkan ada sesiapapun melihat aurat ibundamu ini. Lebek mama. Nanti pokoknya udah dipesenin semuanya tuh. Saya meninggal malam, dikuburin malam itu juga. Saya begini begitu semuanya udah. Saya nanti ditutupin keranda, udah saya pesenin sama Asma. Udah tuh, udah rapi semuanya. Beliau mandi, bersih-bersih, cantik-cantik, wangi-wangi. Beliau sholat, kemudian beliau sudah berpesan. Dengan beberapa pesan, beliau pun menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Masya Allah. Dimakamkan di Baqi'. Teman-teman saudara sekalian, saya dapat ijazah dari Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, guru saya almarhumah yang sudah meninggal, ya, bukan Hubabah Maryam bin Hafid. Nah itu ponakan Habib Umar bin Hafid, namanya juga Hubabah Maryam ya. Yang ini Hubabah Maryam yang sudah meninggal dunia di Madinah, kakak dari Hubabah Nur
Ya. Hubabah Maryam ngasih ijazah sama saya, kamu Halimah kalau lagi di Madinah, entah untuk haji entah untuk umroh ya, itu katanya beliau, kamu kalau lagi ada hajat keluar dari hotel sesudah wudhu, niat untuk berziarah ke makam Sayyidah Fatimah di Baqi. Kamu bawa uang kamu itu kamu sedekahkan kepada orang-orang miskin di jalanan sebelum kamu nyampe ke makam Sayyidah Fatimah. Kamu pergi langsung ke Baqi. Kamu niatnya memang niat ziarah ke makam Sayyidah Fatimah yang ada di Baqi sana. Kamu bawa uang, sedekahkan, nyampe ke makam Sayyidah Fatimah, ziarah. Kamu kemudian doa, minta sama Allah apa yang jadi hajatmu. Nak, kata Hubabah Maryam, saya tidak pernah mengerjakan itu, melainkan semua hajat saya Allah Subhanahu wa taala ijabah dalam waktu yang sangat cepat. Ya, saya juga ngasih ijazah nih sama teman-teman. Qabiltul ijazah ya. Jadi silahkan tuh, kalau pas lagi di Madinah ya, lagi umroh gitu. Terus teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kita nih sekarang kayak kepengen nyambung-nyambung hati sama Sayyidah Fatimah selain dengan cara seperti ini kan lagi nyambung hati nih. Berasa nggak lagi disambungin? Berasa insya Allah ya, udah mulai sedikit lebih dekat sama Sayyidah Fatimah gitu. Itu kepengen lebih dekat lagi, sambungin hati teman-teman sekalian. Kalau habis sholat tuh, cobain baca Fatihah untuk Sayyidah Fatimah secara khusus. Ya. Boleh sesudah kamu baca-baca zikir, kemudian kamu baca Fatihah. Boleh juga begitu habis selesai salam sholat, kamu langsung baca Fatihah juga boleh. Gitu ya. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimatu Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha Biddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kamu baca Fatihah. Sudah kepanjangan yang tadi. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidah Fatimatu Zahra. Al-Fatihah. Dah gitu. Ya. Berharap keberkahan dari beliau. Berharap karomah dari beliau. Sambil minta sama Allah, ya Allah sambungkan hati saya sama beliau. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang-orang yang memiliki sambungan hati dekat dengan beliau ya Allah. Jadikan saya bisa meneladani kehidupan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada Sayyidah Fatimah. Kemampuan menjaga diri, ibadah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan rahmat terhadap umat, kasih sayang kepada umat, yang bahkan sampai rela dirinya sendiri yang susah, yang penting orang lain bisa mendapatkan kemudahan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hal ini insya Allah. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah untuk yang tercinta Sayyidah Fatimah Zahra. Annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga ada bacaan sholawat yang dengan menyebutkan nama Sayyidah Fatimah. Ya Hubabati ya Sayyidati ya Fatimah ya binta Rasulillah, salawatullah al-atammanil akmalan alaiki wa ala abiki wa ala ummiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Itu ya, kalau teman-teman nggak hafal bacanya nanti saya akan taruh di Instagram insyaallah. Jadi teman-teman bisa melihatnya di sana dan saya hadiahkan atau saya ijazahkan bacaan ini, saya terima dari guru-guru saya. Salah satunya dari Hubabah Nur dan salah satunya juga dari Al-Habib Umar bin Hafid. Ya. Sebutkan qabiltul ijazah. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Baca itu yang sering
biar sambung hatimu dengan Sayyidah Fatimahtus Zahra. Kemudian saya dapat info nih dari teman-teman ada yang merekam video. Cepetan dihapus sebelum HP-nya rusak. Ya, saya doain deh yang berani ngerekam, berani video, berani foto. Pokoknya udah. Kayaknya nih suka rada nggak takut sama urusan akhirat. Ya udah saya takutin urusan dunia aja deh. HP-nya hilang, saya sumpahin. HP-nya rusak kalau nggak hilang ya. Jangan berani-berani teman-teman. Saya kan cuman berusaha buat jaga diri, masa nggak dibantuin sih? Masa nggak dibantuin ya? Kemarin aja tuh ada tuh yang berani-beraninya tuh. Dia ngerekam suaranya hubabah. Abisnya itu dia mau dengerin lagi, kagak ada. Abisnya nggak ada, dia mau buka yang lain-lainnya, langsung ngedrop, hilang semua di HP-nya, nggak bisa dipakai, rusak sampai dengan sekarang. Udah jadi jenazah HP-nya. Jangan. Enggak, jangan ya. Saya udah ini loh, suara saya mau direkam, itu juga atas izin dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gitu ya. Mungkin karena beliau melihat kemaslahatan untuk begitu banyak perempuan di mana-mana sehingga dapat mendengarkan kajian-kajian kita, gitu ya. Nah, tapi udah cukup segitu aja. Saya sangat berharap teman-teman jangan ada yang berani buat foto ataupun video, gitu ya, kepada saya. Baik, terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan akhir majelis.